Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi ini Tuhan bersama keluarga masing-masing. Engkau sertai kami agar firman yang akan disampaikan sebentar nanti akan mendapat berkat bagi keluarga dan pada semua yang mendengar firman ini. Terima kasih Bapa, kiranya namamu sentiasa dimuliakan dan kami mendapat berkat dari firman yang kami dengar sebentar nanti. Semua ini kami sembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Salam hari sahabat. Hari ini kita akan ambil satu lagi renungan yang berkaitan dengan kemajuan keuangan ataupun financial breakthrough. Oke, sebelum kita lebih lanjut tentang bagaimanakah yang maksudnya dengan kemajuan keuangan, karena kita tahu bahwa di dalam kita punya pemikiran banyak umat Kristen yang beribadah atau mencari Tuhan kadang-kadang semata-mata untuk mendapatkan berkat ataupun mendapat kekayaan daripada apa yang dia telah lakukan melalui iman ataupun melalui aktivitasnya dalam gereja. Tapi sebenarnya puncak segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana membangun dari segi keuangan di dalam aspek ekonomi kita, yaitu dimulai pada kejadian pertama. Coba kita perhatikan pada kejadian pertama, yaitu ayat 26 dan 27. Mari kita baca. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita diberikan satu status yang sangat tinggi oleh Tuhan berbanding dengan semua ciptaan yang lain. Meskipun malaikat sendiri tidak setara dengan manusia. Perhatikan dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu Tuhan merancang untuk mencipta manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Ini bermaksud dia mencipta manusia lebih rendah sedikit daripada Tuhan. Jadi apa yang dimiliki Tuhan juga dimiliki oleh manusia. Dan status kita adalah lebih tinggi banding dengan malaikat. Nah, banyak orang yang mencari-cari tentang Tuhan karena semata-mata untuk mencari sesuatu yang mereka tidak dapat cari ataupun dapat mendapat sesuatu daripada keuangan ataupun dari kehidupannya lebih baik. Nah, sekarang kalau kita melihat daripada rujukan ini menunjukkan bahwa kita diberikan satu tanggung jawab ataupun kuasa yang luar biasa, yaitu di sini dinyatakan bahwa kita berkuasa. Kita diberikan tanggung jawab mengurus semua ciptaan Tuhan. Disebutkan di sana semua ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung di udara, segala ternak dan seluruh bumi, dan segala binatang yang melata di muka bumi. Diberikan semuanya untuk diurus oleh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah kepunyaan kita semua. Tinggal lagi bagaimana kita mengurus. Nah, ini persoalannya. Kita cari-cari berkat daripada Tuhan. Kita cari-cari bagaimana kita maju dalam ekonomi. Dalam semua aspek yang kita sebut sebagai kehidupan yang lebih baik. Tetapi sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Tuhan sudah berikan dari awal penciptaan dunia ini dan juga penciptaan manusia. Yuk kita perhatikan, lanjutkan dalam ayat yang ke-27, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah,
Nah, kedua-dua ini yang disebutkan laki-laki dan perempuan yang dicipta Tuhan berganding bahu untuk bertanggung jawab seperti dalam ayat 26, Kejadian 1 ayat 26, untuk mengurus. Jadi kalau dua-dua jantina ini bergabung dalam satu keluarga, suami dan istri, atau anak-anak, laki dan perempuan, semua tanggung jawab yang diamanatkan Tuhan itu akan menjadi berkat dan menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan coba kita perhatikan dalam sejarah Alkitab, semua hamba-hamba Tuhan yang diberkati, mulai daripada Habil, Abraham, Yakub, Ishak, Daud, semuanya mereka aktivitas mereka adalah penggembala kambing domba. Dia jadi disebut tentang perusahaan-perusahaan kilang-kilang yang besar. Dia tidak disebut tentang penjualan, tentang madu dan sebagainya. Tetapi dia dirujuk dalam Alkitab, kekayaan yang mereka miliki adalah berdasarkan kepada jenis ternakan. Semada unggas, yaitu ayam, ataupun binatang seperti kambing biri-biri, sapi, dan sebagainya. Soal dalam Alkitab, Tuhan sudah menyatakan tentang semua itu. Dan tahukah saudara betapa kayanya Abraham dan Lot. Sampai satu negeri mereka tidak boleh duduk bersama. Macam di Sabah, kalau satu negeri Sabah bukan kecil. Dan gambaran secara amnya kalau kita perhatikan, Abraham dan Lot terpaksa mencari tempat yang sesuai karena tidak dapat memuatkan lagi ternakan mereka. Begitu kaya, begitu luar biasa berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, sekarang kita coba lihat, kenapa Abraham yang kita akan pilih hari ini sebagai fokus kepada tokoh yang diberkati, kenapa mereka mempunyai kekayaan. Kita tidak mau nilai dari harta benda yang berkaitan dengan uang, yang sekarang manusia mengukur berkat Tuhan daripada uang. Kalau ukuran uang adalah berkat yang diberikan Tuhan, itu kita salah. Karena mereka yang kaya raya dari segi uang ringgit, mereka juga bukan dari golongan yang umat yang percaya. Jadi apa yang kita cari sebenarnya itu adalah salah, karena berkat sudah ada dari awal penciptaan. Coba kita perhatikan, kenapa Abraham yang dulunya dipanggil dengan Abram terlalu kaya. Dalam Kejadian 12 ayat 1, di sini permulaan sejarah perjalanan bagaimana Abraham ini atau Abraham menjadi luar biasa diberkati Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 dinyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, dalam ayat pertama ini merujuk tentang panggilan Tuhan kepada Abraham. Dia suruh keluar daripada negeri di mana keluarganya berada. Kita tahu bahwa Abraham adalah pada waktu itu adalah dia sudah orang yang luar biasa, keluarganya luar biasa kaya. Apa yang mengayakan dia? Dia bukan menjual ternak, tetapi hasil perniagaannya adalah, dan keluarganya adalah menjual patung berhala. Nah, itu satu. Dia sudah kaya, apalagi dia mau cari. Tapi Tuhan panggil dia. Tuhan berbicara kepada Abraham, pergi ke satu negeri yang dia sendiri pun tidak tahu. Dan dia kata dalam ayat itu menyatakan, tinggalkan keluarga bapamu yang kaya. Ikut Tuhan yang jauh lebih kaya, sumber kekayaan. Maksudnya kalau kita terjemahkan secara bebas begitu. Dan Abraham pergi tanpa banyak bertanya. Dia percaya tentang apa yang telah dia dengar. Malaikat berbicara dari langit.
menyatakan bahwa dia harus pergi. Negeri mana dia pergi pun dia tidak ditunjuk, tidak ada arah, tidak ada peta. Bayangkan bagaimana Abraham ini percaya tentang panggilan Tuhan. Nah, coba kita perhatikan kalau kita lanjutkan. Saya suka melanjutkan lebih lanjut tentang ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita bacakan yang ayat kedua, Kejadian 12 ayat yang kedua. Ini janji Tuhan. Kalau Abraham dia akan mengikut panggilan dia. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Dia baru memberikan perjanjian, belum digenapi, baru perjanjian sekalian dia mengikuti panggilan Tuhan. Dan ayat ketiga dinyatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang luar biasa di sini adalah bayangkan Abraham diberkati oleh Tuhan dan juga tempiasnya kepada bangsa-bangsa lain. Adakah ini tidak luar biasa bagi kita? Kekayaan yang kita cari hari ini sebenarnya tidak 1/3 pun yang telah diperoleh oleh Abraham dan tokoh-tokoh lain seperti Yakub, Daud, dan Raja Salomo. Siapa yang memberikan sumber kekayaan? Siapa yang memberikan harta kekayaan semua itu? Nah, inilah janji Tuhan. Dia kata, penuhi panggilan Tuhan dulu. Dan selepas itu Tuhan akan memberikan berkat. Dan berkat itu bukan hanya dalam keluarga, bukan hanya diri sendiri kita yang akan kita kecapi, tetapi akan ada tempias kepada seluruh bangsa dan seluruh muka bumi. Tahukah saudara, walaupun sedikit orang Yahudi di muka bumi ini, karena Tuhan sudah berjanji atas turunan Abraham, perjanjian pertama, mereka menjadi orang yang terpilih, yang mengumpulkan kekayaan, yang terkaya di seluruh muka bumi ini. Karena meskipun mereka tidak lebih dekat dan mengenal Tuhan, tapi perjanjian, janji Tuhan digenapi dalam perjanjian Abraham dan turunan Daud, Raja Daud, yang telah dinubuatkan dalam Alkitab. Nah, kalau kita perhatikan cerita ini memberikan gambaran bagi kita bahwa Tuhan itu tidak pernah mengukir janji. Coba kita perhatikan setelah 2000 tahun daripada Adam dan Hawa, panggilan dan pemeterai perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Setelah lebih 70 lebih tahun, Abraham begitu banyak kesilapan dalam perjalanannya. Dia menuruti panggilan Tuhan, tetapi dia banyak kesilap langkah, banyak membuat kesilapan dan tidak berjalan di hadapan Tuhan. Dan setelah 70 lebih tahun, baru dia kembali menerima panggilan Tuhan. Dan ini dia punya janji Tuhan. Dia mengulangi janjinya. Apakah puncak daripada pemeterai perjanjian antara Abraham dan juga Tuhan? Ceritanya berkisah tentang apabila malaikat, yaitu Yesus sendiri, berbicara kepada Abraham, di mana dia harus mempersembahkan anaknya Ishak di Bukit Moria. Di Bukit Moria, maksudnya dia perlu mengorbankan anak satu-satunya, anak sulung yang telah dilahirkan dalam usia yang sudah lanjut usia. Berapakah umur Abraham pada waktu itu? Dilahirkan Ishak. Dan Sarah dinyatakan pada waktu usia Abraham 100 tahun, maka barulah lahir
Ishak. Dan kemungkinan istrinya, kalau perbedaan antara 15 atau 25 tahun, mungkin sekitar 75 tahun. Tidak mungkin seorang wanita boleh mengandung dan melahirkan anak. Tapi janji Tuhan dan rencana Tuhan tidak pernah berubah. Dan dia segala sesuatu yang mengatur dalam semua alam semesta. Dia menciptakan manusia. Apalagi hanya isu tentang kelahiran manusia di dunia ini. Tidak ada yang mustahil. Nah, kita balik semula kepada cerita tentang Ishak yang ingin dikorbankan di Bukit Moria. Nah, pada waktu itu umur Ishak sudah 15 tahun. Umur Ishak 15 tahun lebih kurang tingkatan 3 kalau pada hari ini. Sudah besar. Dan mereka menuju ke gunung itu memakan masa 3 hari lamanya. Ishak memikul bahan kayu bakar untuk persembahan yang akan dibuat di gunung tersebut. Dan sepanjang jalan, kalau Abraham mengubah dia punya rancangan untuk tidak menyembelih ataupun mengorbankan Ishak, boleh juga akan terjadi. Tetapi sepanjang perjalanan, Abraham menceritakan kepada Ishak tentang begitu besarnya Tuhan itu dalam keluarganya. Dia menceritakan tentang mama Ishak yang sudah tua. Tuhan janjikan seorang anak, dan kamulah itu, dia kata. Dan sepanjang perjalanan itu, dia kata Tuhan memberkati. Walaupun kita banyak melakukan kesilapan, kekurangan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak memenuhi keperluan kita, dia kata. Sepanjang perjalanan 3 hari. Dan pada waktu itu, Ishak memahami benar tentang cerita yang dimaklumkan oleh ayahnya, yaitu Abraham. Dan bila dia memahami, dia kata, waktu dia bertanya pada awalnya, Bapak, kayu semua sudah ada, tapi dombanya di mana? Tidak mungkin Abraham dia bilang, nanti di gunung di sana kita akan ikat kamu dan kamulah jadi domba. Tapi Abraham diam. So, pada waktu itu sepanjang 3 hari lamanya dia berjalan, dia bergumul. Bayangkan seorang bapak akan kehilangan sebentar lagi anaknya yang satu-satunya anak tunggal. Ini satu simbol tentang keberadaan kedudukan Allah yang menyerahkan anaknya yang begitu dikasihinya, tetapi untuk tujuan menyelamatkan, menyempurnakan keberdosaan manusia ini, maka dia terpaksa berkorban, mengorbankan segala sesuatu yang sangat luar biasa sempurna, yaitu anaknya, Yesus Kristus sendiri. Nah sekarang bila saudara naik di gunung tanpa penyembelihan, pengorbanan yang ditunjuk oleh Tuhan, Abraham telah mengikat dan meletakkan Ishak di pelantaran kayu bakar. Dan pada waktu itu Ishak tidak meronta, Ishak tidak menolak, tetapi melalui perjalanan 3 hari cerita tentang keberadaan Tuhan, Ishak mempunyai iman yang sangat luar biasa. Dan dia kata, Bapak, kalau itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan, silakan. Saya pun sangat bersuka cita atas kemurahan Tuhan. Dia tidak memberontak, dia tidak lari. Kalau dia mau, ya, sebab si Abraham sudah tua, lebih kurang sudah 100 tahun. Sudah baki-baki, sudah tua, sudah. Kalau diterajang taekwondo oleh si Ishak, terpelanting dia jauh-jauh. Tapi Ishak tidak begitu. Dia memahami tentang rencana Tuhan. Nah, di sini letaknya kemurahan Tuhan. Sebelum perjanjian dibuat, sebelum Abraham menancapkan
pisau yang sangat tajam ke dada Ishak. Terus malaikat, yang sebenarnya malaikat itu adalah Yesus, dia berseru, "Jangan," dia bilang, "jangan bunuh." Dia bilang, ada tersedia domba di sana. Dan Abraham menulis, ada satu domba, kambing biri-biri tersangkut tanduknya di semak belukar. Dan dia ambil domba itu dan dia sembelih. Ini cerita seperti itu. Nah, sekarang apabila itu dilakukan karena Abraham tidak main-main, dia percaya sangat. Di sini kita dengar tentang perintah Tuhan dan penggenapan perjanjian Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kita baca dulu ayat 16. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah membuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat ke-17, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Dan ayat yang ke-18, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau meninggalkan firman-Ku." Sini cukup jelas. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, bukan hanya beriman, tetapi menuruti firman Tuhan, mempunyai kehidupan yang sama seperti yang dibuat oleh Abraham, maka inilah janji Tuhan, yang bukan hanya keluarga Abraham peroleh, tapi sepanjang sejarah dalam Alkitab disebut tentang keturunan Abraham, maka bangsa-bangsa lain akan menerima berkat. Jadi jelas di sini bahwa sistem ekonomi bagi surga adalah dia ada prinsip yang tidak boleh melanggar hukum, yang dipanggil dengan hukum tabur dan tuai. Dalam kalangan kita biasanya kita resa ataupun kita bimbang kalau tidak memberikan persembahan persepuluhan. Ada setengah dia mempunyai pemikiran bahwa kalau kita tidak menyerahkan persembahan dan persepuluhan, kita tidak mendapat berkat. Dan ini salah dari segi pemikiran yang mungkin berangkat berkaitan dengan berkat, karena kita sudah diberkati pada awal diciptakan. Apa kaitan dengan hukum tabur dan tuai? Ibaratkan ekonomi, sistem ekonomi surga itu adalah ibaratkan benih. Kalau benih tidak ditanam, maka dia tidak akan bertumbuh dan berbuah. Di situ prinsipnya. Apabila kita menabur, maka akan ada yang dituai. Bukan karena berkat Tuhan itu akan kita mendapat selepas kita menabur atau memberikan persepuluhan atau persembahan. Itu sudah terlaksana sebelum kita memberi. Yang kita mau iman di sini adalah prinsip tentang tabur dan tuai. Adakah kita selamat kalau kita tidak memberikan persembahan dan persepuluhan? Selamat. Tetapi prinsip yang saya katakan tadi, hukum tabur dan tuai, kita mempunyai iman percaya, tetapi kita akan menghadapi kelaparan karena tidak ada yang mau dituai. Dalam prinsip ini kita berusaha untuk melakukan pengorbanan. Benih yang kita tanam, dia akan mati dulu, baru dia akan tumbuh, dia akan bercabang, dan dia akan berbuah. Barulah kerja yang terakhir adalah memperoleh hasil. Kita perlu juga mempunyai pengorbanan. Karena pengorbanan itu yang kita berikan, persepuluhan, persembahan, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak memerlukan uang ringgit yang kita usahakan di dunia ini. Dia segala sesuatu sumber kekayaan. Nah, siapa yang memerlukan?
pekerjaan Tuhan yang memerlukan. Untuk pengurusan gereja, untuk pengurusan, untuk gaji-gaji hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Dan berbagai aspek pelayanan yang boleh kita lakukan. Pekerjaan Tuhan itulah yang dipanggil dengan kita perlu melabur ataupun menabur. Sebab itu kita perlu memberikan persepuluhan. Kita memberikan persembahan. Karena untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk Tuhan. Prinsipnya seperti itu. Kalau kita tidak memahami tentang kita memberikan persembahan, persepuluhan karena untuk dapat berkat, itu salah. Kita berikan persembahan dan persepuluhan adalah untuk pekerjaan Tuhan. Membangun pekerjaan Tuhan. Bila kita bangun pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mengingat perjanjian yang ada melalui turunan Abraham. Dan kita adalah bangsa-bangsa selain daripada keturunan ataupun garis keturunan Abraham. Di sini merupakan satu keadaan yang sukar bagi kita memahami, tetapi kita mohon Roh Kudus berbicara, membuka hati kita supaya kita memahami kenapa kita perlu melaksanakan pelayanan dalam Tuhan dalam bentuk harta benda. Dan di dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14, coba kita lihat. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjalani kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, perhatikan. Kenapa kita ada harapan, pengharapan, bukan hanya setakat untuk mendapat jalan keselamatan, tetapi juga berkat. Karena pada waktu kita manusia jatuh dalam dosa, segala ketidaksempurnaan telah meliputi seluruh ciptaan manusia, termasuk alam semula jadi. Segala berkat menjadi kutuk. Nah, sekarang dalam ayat itu menyatakan bahwa apabila Yesus mengambil alih kutuk yang sepatutnya untuk kita, untuk diri saya, Yesus menggantikan saya supaya kutuk yang ada dalam diri saya, berkat yang ada dalam saya itu akan disempurnakan. Maka dengan sendirinya kita sudah bebas daripada kutukan. Sebab itu berkat akan menggantikan daripada kutukan. Sebab itu bagi mereka yang percaya tentang penebusan Yesus Kristus, bukan hanya jaminan keselamatan, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih baik. Di dalam 2 Matius 2 ayat 15 dinyatakan di sana, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan benar itu. Ayat ini kita bagikan dua. Satu, kita usahakan apa saja pekerjaan yang kita ada, yang kita boleh usahakan. Sama ada kita sebagai tukang kebun, sama ada kita adalah penjual roti canai dan sebagainya. Dia kata dimaksud sini, usahakan, jangan malu. Dan teruskan pekerjaan itu. Sehingga pekerjaan itu menjadi berkat dalam kehidupan keluarga. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk memberikan berkat yang berlimpah ruah. Sama seperti yang dijanjikan kepada Abraham. Dan yang kedua, dalam ayat itu menyatakan bahwa kalau kita menjadi hamba Tuhan, tidak usah malu dengan profesi yang ada, walaupun itu dipandang hina oleh orang lain, karena pekerjaan itu tidak sehebat seperti jawatan-jawatan di dalam kerajaan, jawatan-jawatan yang mempunyai kedudukannya lebih tinggi di dunia ini. Tetapi sebenarnya jawatan yang kita perolehi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta,
sebagai pastor atau hamba Tuhan, gembala, nyatakan sini jangan malu. Dan diteruskan, perlu ada keberanian. Dia kata berterus terang, mempunyai keberanian untuk memberitakan perkataan Injil kepada semua orang. Ini satu kenyataan yang jelas. Dan sesuatu yang perlu kita hindarkan adalah kurangkan cakap-cakap kosong atau protes atau bersungut-sungut. Karena dalam 2 Timotius 2 ayat 16 nyatakan bahwa tetapi hindarkanlah omongan yang kosong dan yang tak cuci yang hanya menambah kefasikan. Nah, seringkali saya dan saudara barangkali seringkali mempunyai perilaku seperti ini. Kita kurang mendengar, kurang mengikuti perintah Tuhan, tetapi kita banyak bercakap omongan kosong, banyak bersungut, banyak menilai orang. Sementara kita di gereja, kita tidak fokus kepada penyambahan pujian kepada Tuhan, karena kemuliaan Tuhan itu sangat penting. Tapi apa yang kita buat pada waktu kita di gereja, memperhatikan orang lain. Apa yang orang buat dari A ke Z kita tengok. Ini satu keadaan yang tidak baik sebenarnya. Dan kita mempunyai pengalaman seperti ini setiap kali kita berada di dalam gereja. Kita datang di gereja dengan hubungan hati yang ikhlas pada Tuhan, tetapi hanya untuk terpaksa dan mengikuti keinginan-keinginan yang orang lain inginkan. Misalnya, perlu datang ke gereja dengan tepat waktu. Misalnya, datang di gereja kita kena off-kan telepon. Misalnya, kita datang ke gereja kita perlu duduk mengikut keluarga demi keluarga. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Kita perlu sediakan hati kita dari rumah. Dari rumah sampai di gereja, itu penentu tentang apakah kita sudah bersedia berhadapan dengan Tuhan. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Kita perlu hormat dengan Tuhan. Bila kita kekal berada di rumah Tuhan, kita meletakkan diri bahwa kita berada di zona yang maha suci. Karena Tuhan tidak mau menginginkan anak-anak yang percaya, yang menyembahnya, yang hanya bermain-main. Karena kalau kita sungguh-sungguh, berkat itu kita peroleh setelah kita akan bergerak balik ke rumah masing-masing. Saudara yang dikasihi sekalian, coba kita perhatikan di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada satupun rancangan Tuhan dalam setiap pribadi kita ini yang merancangkan kecelakaan ataupun ketidaktentuan ataupun ketidakbahagiaan di dalam masing-masing individu atau keluarga. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Disebutkan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bayangkan, pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, semuanya diakhiri dengan perkataan firman Tuhan, sungguh amat baik. Dia tidak akhir kata dengan sungguh tidak baik. Apabila dia mengakhirkan kata firman-Nya, sungguh amat baik, itu adalah tentang damai sejahtera. Dan bukan setakat itu. Kalau kita baca dalam bagian pertama, penciptaan manusia, juga sungguh amat baik. Tetapi ada satu perkataan yang dia katakan, tidak baik manusia itu sendirian. Maksudnya dia perlu dilengkapkan, sempurnakan. Dan tidak ada satu ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Semuanya saling memenuhi. Manusia dan alam semula jadi saling memenuhi. Tidak lengkap kalau hanya manusia.
Tidak lengkap kalau hanya tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang. Perlu ada manusia. Perlu ada orang yang bertanggung jawab mengurus. Tidak lengkap kalau hanya Adam. Perlu ada Hawa. Tidak lengkap kalau tidak ada perempuan. Kalau hanya lelaki tidak sempurna. Nah, itu kesempurnaan yang dimaksudkan adalah satu ciptaan yang paling diutamakan oleh Tuhan. Tidak ada kecacatan dalam semua penciptaan Tuhan. Nah, coba kita perhatikan dalam ayat yang terakhir, yaitu Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan yang terakhir. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus ada dalam diri kita dan kita ada dalam Yesus. Coba kita ambil analogi tentang sebuah pohon. Pohon itu adalah Yesus. Dan ranting-rantingnya yang menyantum dengan pohon itu adalah kita, gereja. Bayangkan kalau pohon itu terpisah dengan dahan dicantas. Hari ini masih kelihatan barangkali ada bunga yang mekar. Tapi dalam beberapa jam bunga daun mulai layu. Esok dia akan bertambah lebih layu lagi. Dan beberapa hari kemudian dia akan layu secara keseluruhan. Atau istilahnya mati. Ini mengistilahkan bahwa apabila pohon dan ranting itu terpisah dari sumber kehidupan, maka kita akan putus dari segi kehidupan. Dan apabila kita terpisah daripada Tuhan, sumber kekayaan, sumber berkat akan terpisah daripada Yesus. Kita akan terpisah daripada segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Maka kalau kita lihat orang yang diberkati, apabila dia meninggalkan Tuhan, dia akan lupa Tuhan. Yang dulunya dia akan kaya, perlahan-lahan dia akan kekayaannya berkurangan sehingga dia akan muflis. Kalau dia dulunya diberikan jawatan yang tinggi, perlahan-lahan dia akan kehilangan jawatan dan akan dibuang kerja dan sebagainya. So, sumber berkat, sumber yang memberikan sumber adalah Yesus sendiri. Ini yang ada dalam Yohanes 6 ayat 56. Karena itu kita jangan meremehkan tentang firman Tuhan. Kita jangan meremehkan tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Seringkali kita berbangga, seringkali kita sombong karena kita sudah punya kedudukan, sehingga menyebabkan orang lain ada tempias daripada kesombongan kita. Yang sepatutnya apabila kita sudah diberkati Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam garis keturunan Abraham, kita menjadi berkat bagi semua orang dan bangsa-bangsa lain. Bukan hanya bangsa di sekeliling kita, tapi juga seluruh muka bumi. Nah, sebagai kesimpulan, di dalam kita punya renungan pagi ini, maukah kita percaya bahwa kekayaan itu adalah sebenarnya sumber yang terbaik daripada segala sesuatu yang kita nanti-nantikan adalah bukan uang. Bukan dari segi kekayaan yang boleh dilihat oleh mata manusia. Tapi sumber yang terpenting bagi kita adalah sumber kehidupan yang kekal. Apabila kita menemui sumber kehidupan kekal ini, yaitu iman percaya pada Yesus, otomatis ataupun secara tidak langsung kita akan mendapat berkat. Sama seperti Raja Salomo, sama seperti Raja Daud, sama seperti Yakub, dan juga Abraham. Maukah kita menjadi orang yang diberkati, yang telah memenuhi prinsip ini? Yaitu segala puncak puji-pujian penyembahan, segala puncak kejadian wujudnya gereja sebenarnya karena melalui perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dan Abraham. Tuhan mencari kita
berusaha mencari, dia turun di surga. Kalau kita lihat tentang keadaan prinsip tentang mencari, kita boleh nampak tentang dua tokoh yang sezaman dengan Abraham, yaitu Yakub. Yakub merupakan orang yang diberkati, cucu cicit daripada Abraham. Dan kalau kita perhatikan yang sezaman dengan Abraham juga, yaitu Ayub. Pada waktu masa Abraham dan Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Setiap kali dia melihat anak-anaknya merayakan, membuat jamuan-jamuan, pesta, pora, Ayub tidak leka untuk mempersembahkan pengampunan dosa daripada Tuhan. Karena ketaatannya, ketakutannya kepada Tuhan, menyebabkan dia diberkati. Dan dalam ketekunan dan ketaatan juga, dia telah diuji dengan perapian, dan dia lulus menjadi mutiara yang bersinar. Tetapi di posisi lain, Abraham bukanlah orang yang seperti Ayub. Dia seorang yang tidak mengenal Tuhan dan penjual berhala. Nah, saat itu, saudara yang saya kasih sekalian, mari kita ubah cara kita berpikir agar berkat yang diperoleh oleh Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Raja Salomo dan sebagainya menjadi milik kita. Semoga renungan ini mendapat berkat bagi semua orang yang mendengar dan membuka hati untuk mendapat teguran daripada Roh Kudus, dan mari sama-sama memperbarui iman kita agar apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham kita akan kecapi, bukan untuk hari ini tapi pada masa-masa akan datang. Oke, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa yang berada dalam surga, puji syukur kepada Bapa karena kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam keluarga masing-masing. Kiranya firman yang kami sudah dengar Tuhan dapat memperbarui hidup kami, sama seperti Abraham yang sudah Engkau berikan janji yang sangat mulia, yaitu janji berkat yang sangat luar biasa dan juga boleh memberkati bagi bangsa-bangsa lain. Dan kami adalah garis keturunan daripada perjanjian itu. Kiranya kami syukur atas berkat yang Engkau berikan Tuhan. Semuanya kami syukuri dan persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.